Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Unang mabalot son hamu najat aloni najat, pangicahion aloni pangicahion, lama masu-masu mahamu, ainaing tianon munado pasu-pasu umbahen natarju hamu. Saudara-saudara, sudah menjadi hal yang umum jika lebih banyak orang cenderung melakukan pembalasan, dianggap hal yang wajar di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Memang itulah sifat yang dikuasai oleh dosa, ingin melakukan pembalasan terhadap orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Rasul Petrus menegaskan ajaran yang berbeda dengan pandangan dunia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Konteks yang dialami oleh orang-orang yang beriman di gereja mula-mula adalah mereka mendapatkan perlakuan jahat dari orang-orang yang membenci Injil. Bahkan sesama orang yang beriman pun masih sering terjadi gesekan-gesekan oleh karena ajaran-ajaran yang menyesatkan pada saat itu.
sehingga terjadilah saling pro dan kontra. Semakin terjadilah untuk saling menyalahkan, bahkan saling menghakimi, dan akibatnya seperti dalam perikop kita, kecenderungan yang terjadi adalah saling membalas satu dengan yang lain. Nasihat Petrus adalah supaya jangan hanya sampai di situ. Lebih lanjut, Petrus mengatakan, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati orang-orang yang telah menyakitimu. Mungkin kita berpikir hanya sebatas tidak membalas saja sudah baik, tetapi kita juga diminta memberkati. Mereka ini lebih sulit lagi, akan tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak hanya bertindak pasif atau berhenti sampai di situ saja dengan tidak membalas. Sebaliknya harus bertindak aktif dengan melanjutkan sikap kita dengan memberkati mereka. Jika ditanya berapa kalikah kita melakukan sikap seperti ini, jawabannya adalah terus-menerus. Dan inilah juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Jika kita melakukan ini, tentu itu akan mendatangkan damai sejahtera dan terhindar dari melakukan dosa. Karena kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Apakah melakukan ini mudah? Mungkin tidak mudah bagi kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dan ada lagi yang terpenting dari kita, yaitu kemauan, komitmen, dan kerendahan hati. Saudara-saudara, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana seharusnya supaya jangan membalas. Bagaimana seharusnya orang-orang pengikut Kristus menanggapi kejahatan dan caci maki. Dan ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga yang datang dari dalam, di antara sesama kita. Sebaiknya ketika diserang oleh kejahatan dan caci maki, setiap orang percaya tidak boleh meresponinya dengan tindakan yang sama. Hal ini akan dapat menciptakan perdamaian dalam komunitas atau persekutuan kita. Ketika kita mampu menampung tindakan jahat atau caci maki dan membalasnya dengan berkat, sesungguhnya kita telah terbukti sebagai orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang kuat. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak dewasa akan marah dan menciptakan permusuhan. Dalam perikop kita dikatakan, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Mewarisi berkat, itulah panggilan bagi kita pengikut Kristus. Mewarisi berkat di dunia ini berarti akan melihat hari-hari baik, dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mazmur 34 ayat 14 sampai 15 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat,
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Di Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan ada orang Kristen atau pengikut Kristus untuk mengambil hak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sampaikan kehadirat-Mu di pagi hari ini atas anugerah serta kemurahan Tuhan menghantarkan hidup kami di malam hari hingga pada pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami untuk kami jalani dalam keseharian kami. Bapa yang di surga, sebelum kami akan memulai segala aktivitas hidup kami, biarlah kiranya di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami memperoleh bekal agar kami dimampukan untuk memahami hari-hari hidup kami sebagai pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami tidak menuntut pembalasan, dan Tuhan mengajarkan kami untuk saling memaafkan, mengampuni, dan mampu menahan diri ketika orang-orang yang berbuat jahat bahkan mencaci maki kami, tapi kami akan membalasnya dengan kebaikan, dan kami akan memberkati di dalam setiap dua-dua kami, bahwa kami berkenan untuk menerima berkat Tuhan juga. Memang ini tidak mudah bagi kami, tapi Tuhan akan menguatkan kami sehingga kami dimampukan untuk selalu mampu di dalam perilaku, perbuatan, sikap kami untuk mengalahkan segala kejahatan, caci maki dengan kebaikan kami. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, itu menjadi pedoman hidup kami, agar kami memperoleh berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikan berkat bagi setiap orang yang hidupnya berlaku di dalam kehendak Tuhan. Berkatilah firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, menyerahkan keluarga, menyerahkan anak-anak kami, dan juga menyerahkan segala usaha kami, kegiatan kami. Biarlah Tuhan memberkatinya. Ampuni kami atas dosa kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasu-pasu
pasu-pasu debatao Sai diramoti debatao